Oke guys, welcome back to Cakradipara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusri Tangman episode ke-88. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Sekte Tang dan Akademi Shrek melakukan pertemuan dengan Kekaisaran Xinglo dan Kekaisaran Tianhun untuk membahas potensi perak dan rencana penyerangan terhadap Su Tianran untuk menghentikan perang tersebut. Perak lagi, perang ya. Baik Sekte Tang maupun Akademi Shrek belum bisa memberikan persetujuan dan memutuskan untuk fokus pada pertandingan di babak semifinal. Pertandingan pertama mempertemukan Akademi Shrek melawan Sekte Tianlong yang hanya akan diwakili oleh kapten tim masing-masing selaku sesama Master Ronaga. Setelah melewati pertandingan yang menegangkan, Wang Qiu'er dengan dukungan tarian merah berhasil memenangkan pertandingan dan membawa Akademi Shrek kembali menjadi salah satu dari dua tim puncak turnamen Master Road tingkat lanjut. Karena satu tempat di babak final telah ditentukan, sekarang saatnya penentuan posisi kedua yang akan diperebutkan oleh Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus, yang juga menjadi panggung pertama bagi BB dan Tang ya untuk bertarung sebagai musuh. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos satu. Sesuai dengan perjanjian di awal, setelah Yu Tianlong menyerah dalam pertandingannya melawan Wang Qiu'er, maka Akademi Shrek dianggap telah memenangkan seluruh pertandingan individu dan tidak perlu melanjutkan pertandingan ke sesi tim. Yu Tianlong susah payah berdiri di atas kakinya ketika mengakui dan menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Namun dia pasti akan berusaha lebih keras untuk membalik keadaan di masa depan. Wang Qiu'er seperti biasa masih memasang mode kulkas 2 pintunya ketika berkata bahwa dia siap menerima tantangan Yu Tianlong kapan saja. Berhubung mereka telah berjanji sebelumnya, Yu Tianlong mengikrarkan diri bahwa dia mulai saat ini akan menjadi pengawal Wang Qiu'er untuk 3 tahun ke depan. Meskipun ikrar tersebut ditolak oleh Wang Qiu'er yang memang sejak awal sama sekali tidak ingin mencari pengawal, Yu Tianlong tetap bersikeras untuk memenuhi kata-katanya sebagai lelaki sejati. Nah, karena pertandingan antara Sekte Tianlong melawan Akademi Shrek telah selesai, sekarang saatnya kita move on ke pertandingan kedua yang juga merupakan pertandingan paling ditunggu-tunggu dalam turnamen kali ini, yaitu pertandingan antara Sekte Tang melawan musuh segala umat, siapa lagi kalau bukan Sekte Roh Kudus. Ceritanya setelah Jiuju pamit dari ruangan Sekte Tang malam sebelumnya, Yuho dan kawan-kawan masih lanjut meeting sampai larut malam untuk menyusun strategi dalam pertandingan babak semifinal esok hari. Menurut Jiang Nanan yang dibenarkan oleh Yuho sebagai Master Roh Sekte jahat Sekte Roh Kudus, kemungkinan memiliki kelemahan pada pertandingan tim dan pasti akan lebih fokus pada pertarungan individu. Ketika itulah BB mengajukan dirinya sendiri untuk maju sebagai perwakilan pertama dan berjanji untuk membawa 3 poin untuk Sekte Tang pada babak semifinal esok. Dan begitulah BB muncul sebagai petarung nomor 1 Sekte Tang untuk melawan perwakilan dari Sekte Roh Kudus yang bernama Jili. Begitu pertandingan dimulai, banyak penonton yang langsung teringat bagaimana kekejaman Sekte Roh Kudus dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dan bertinyi-tinyi apa yang akan dilakukan Sekte Tang untuk mengatasi kekejaman tersebut. Kekejaman ini semakin parah pada babak perempat final sebelumnya, di mana kalau bukan karena Jiuju menghentikan waktu dengan seluruh kekuatannya, mungkin kapten tim Akademi Kekaisaran Xinglo itu hanya bisa membawa seluruh anggota timnya sebagai onggokan mayat tak bernyawa. Kekejaman seorang Master Roh jahat tidak pernah gagal membuat semua orang merasa bulu ketek mereka merinding, remang-remang. Namun nyatanya BB dengan kekuatan naga T-Rex petirnya masih mampu memberikan perlawanan yang sepadan dalam pertarungan hari ini.
Nah, baru ketika pertandingan telah berjalan beberapa lama, tiba-tiba saja Jili menjulurkan lidahnya yang sangat panjang kayak antrean gas LPG 3 kiloan sebelum kemudian berubah menjadi monster menakutkan sekaligus menjijikan hingga membuat banyak orang mual berjamaah. Yuho mengenali monster itu sebagai binatang pemakan otak dan menyebutkan bahwa binatang itu bisa menghisap otak seseorang melalui alisnya. Jili tampak tidak peduli dengan tatapan jijik yang ditunjukkan kepadanya dan menjulurkan lidahnya yang panjang sekali lagi sebelum dililitkan ke tubuh Bebe yang ada di sisi arena lain. Jili menunjukkan ekspresi lapar ketika melihat Bebe dan memikirkan betapa lezat otak dari kapten tim Sekte Tang tersebut dan buru-buru menjilarkan lidahnya ke dahi Bebe. Tapi ternyata lidah yang sudah berada beberapa senti saja dari alis Bebe itu berhenti di udara, di mana hal itu disebabkan oleh kekuatan garis keturunan naga suci cahaya Bebe yang sebelumnya telah distabilkan oleh Mu'en. Dengan kekuatan naga suci cahaya, Master Roh jahat seperti Jili tidak akan bisa mendekatinya. Karena itulah Bebe bisa membebaskan diri dengan sangat mudah dan menghalau serangan Jili yang hobi bersilat lidah tersebut sebelum kemudian balik melakukan serangan dengan mengeluarkan teknik Kaisar Naga Penghancur Retakan Jahat. Dengan teknik naga suci cahaya, aura Master Roh jahat Jili benar-benar berhasil ditekan sampai kemudian anggota Sekte Roh Kudus itu tidak bisa melakukan apa-apa ketika lidahnya ditarik sampai itulah ya sama Bebe. Teknik Kaisar Naga Bebe mampu menghancurkan semua kegelapan dan karena itulah ketika lidah Jili tercabut, maka anggota Sekte Roh Kudus itu juga langsung kehilangan nyawanya. Bebe menegaskan bahwa dirinya maupun anggota Sekte Tang lain tidak akan pernah membunuh dalam pertandingan. Namun mereka dengan tegas mengecualikan Sekte Roh Kudus, mengingat semua kekejaman Sekte Dolim itu ketika menghabisi seluruh lawannya dalam turnamen Master Roh ini. Dan tindakan kejam itu merupakan salah satu kejahatan yang harus dibasmi oleh mereka selaku Dewan Pengawas Akademi Shrek. Melihat kekuatan naga suci cahaya Mu'en sebenarnya telah diturunkan kepada Bebe jelas membuat guru kekaisaran alias Yono marah. Sementara para penonton justru bersorak bahagia karena bagi mereka Master Roh jahat adalah musuh bersama. Setelah melewati pertandingan pertama, kini saatnya Bebe melawan perwakilan kedua Sekte Roh Kudus yang bernama Wang Xiaolei. Wang Xiaolei tampak lebih agresif dibanding Jili. Karena tepat ketika Zhang Zhen mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, anggota Sekte Roh Kudus itu langsung mengeluarkan teknik roh jahatnya dan melepaskan pedang kematian seolah dia memang berniat untuk segera menghabisi Bebe. Astagfirullahaladzim. Namun untungnya lagi-lagi Bebe terbantu dengan kekuatan naga suci cahaya yang memang dapat dianggap sebagai counter dari segala bentuk kekuatan kegelapan. Bebe menggunakan teknik Kaisar Naga Penghancur Retakan Jahat sekali lagi dan berhasil menghancurkan seluruh bayangan jahat yang diciptakan oleh kekuatan gelap Wang Xiaolei. Sayangnya Wang Xiaolei juga tidak menyerah dengan mudah dan mengaktifkan teknik domain lautan roh orang mati yang membuat semua serangan yang dia lancarkan akan meningkat secara signifikan. Dan benar saja apa yang diperkirakan oleh Yuho, karena bayangan-bayangan mantan menjadi semakin kuat dan berhasil mengunci pergerakan Bebe sebelum kemudian kapten tim Sekte Tang itu melepaskan teknik roh keenamnya yaitu Kaisar Penggoncang Dunia. Kemenangan Bebe sekali lagi disambut dengan hiruk-pikuk kegembiraan penonton, sementara Juzi di kursi pimpinan mengakui bahwa penilaiannya tentang Wang Qiur sebagai Master Roh Naga terkuat sepertinya masih perlu dikaji ulang. Kekuatan Bebe juga diakui oleh Yono yang mulai ketar-ketir khawatir kalau Bebe ini dibiarkan maka pemuda itu akan menjadi Dolu Dewa Naga selanjutnya menggantikan Mu'en. Dan karena itulah guru kekaisaran matahari bulan
kesimpulan itu berambisi untuk menghabisi BB apapun yang terjadi. Tepat ketika Yono berpikir demikian, kini giliran Tangya yang akan maju sebagai perwakilan ketiga dari Sekte Roh Kudus untuk bertarung melawan BB. Nah, biar kita punya gambaran dikit ya tentang kenapa sih kok Mbak Yaya tiba-tiba aja jadi kapten tim Sekte Roh Kudus yang bahkan dipanggil dengan sebutan kehormatan, yaitu gadis suci oleh anggota-anggota aliran sesat tersebut. Nah, ceritanya dulu pas Tangya pergi dari akademi, ketua Sekte Tang itu berniat untuk membalaskan dendam sektenya kepada Sekte Darah Besi yang dulu pernah memanfaatkan kemerosotan Sekte Tang untuk menyuap penjaga kota dan melakukan serangan besar-besaran pada Sekte peninggalan Tang San tersebut. Nah, ketika melakukan pembalasan dendam inilah Tangya yang dikuasai oleh kemarahan dan rasa sakit hati mulai kehilangan kendali hingga akhirnya menyebabkan rumput biru peraknya bermutasi menjadi rumput biru perak kegelapan. Ketika rumput biru perak bermutasi, kekuatan Mbak Yaya memang meningkat drastis. Namun di saat yang sama, rasa kemanusiaan di dalam dirinya menjadi semakin kabur dan akhirnya membuat pajak semakin naik. Dan membuat calon bininya BB itu berubah menjadi Master Roh Jahat ketika menciptakan pertumpahan darah dengan menghabisi banyak murid Sekte Darah Besi dengan begitu kejam. Melihat ada cewek sad girl entah dari mana datangnya ini mengacau di Sekte Darah Besi, Master Sekte muda yang kita sebut aja Sianto ya, karena di video tadi tuh pas lagi live itu tuh ada yang minta request ini teh namanya Yanto gitu ya. Nah, Sianto ini tidak mau membiarkan Tangya berbuat semaunya dan mulai menjawab tantangan cewek barbar ini untuk baku hantam. Yanto mengayunkan cakarnya berkali-kali namun tampaknya sama sekali tidak menimbulkan kerusakan barang sedikit pun pada rumput biru perak kegelapan Tangya. Akhirnya Yanto pun mengeluarkan salah satu teknik andalannya, yaitu cakar darah besi, meskipun pada akhirnya tetap tidak mampu membendung amukan Tangya ketika seluruh tubuhnya dihancurkan oleh rumput biru perak kegelapan. Setelah menghabisi satu lagi orang dengan tangannya, Tangya menjadi semakin gila, apalagi beberapa saat kemudian Master Sekte Darah Besi yang kita sebut aja dia si Agus, maafin ya Yanto, ternyata hidupmu nggak panjang di Solen. Menyaksikan bagaimana murid sekte bahkan anaknya sendiri dihabisi oleh Tangya jelas saja membuat Agus marah. Sementara niat membunuh di dalam diri Tangya menjadi semakin menggelora karena Agus inilah yang menjadi sasaran utamanya. Tidak terima melihat anaknya dengan kejam, Agus pun segera mengeluarkan cincin roh dan perwujudan roh pelindungnya ketika merangsek ke arah Tangya dengan penuh kemarahan. Namun lagi dan lagi Tangya justru menunjukkan peringgai yang sangat liar ketika melepaskan tawa kencang ke udara dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ketika menghadapi pengeroyokan dari Sekte Darah Besi. Malah terlihat senang seolah dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembantaian yang lebih memuaskan. Tangya melilit tubuh Agus dengan rumput perak kegelapan dan membuat ketua Sekte Darah Besi itu menjadi tidak sabar ketika menghancurkan kurungan rumput biru perak yang diciptakan Tangya sebelum buru-buru mengaktifkan teknik jiwa keenam miliknya. Tapi tiba-tiba
Tiba-tiba saja tubuhnya terasa aneh ketika seluruh sendi-sendinya menjadi lemah dan ketua sekte darah besi itu baru menyadari jika sepertinya Tangya telah menggunakan jarum beracun untuk menyegel titik-titik vitalnya. Tangya menunjukkan raut puas di wajahnya ketika berkata bahwa segalanya sudah terlambat untuk Agus. Dan sekarang Tangya akan menyatukan Agus bersama anaknya Yanto yang juga menjadi waktu bagi mereka untuk menuntaskan dendam turun-temurun antara sekte Tang dan sekte darah besi. Tangya menghabisi Agus dalam satu kedipan mata dan seolah ketagihan mencabut nyawa seseorang dan belum puas membalaskan dendamnya, Tangya masih melanjutkan pembantaian dan mencuci seluruh sekte iblis darah dengan warna merah cerah yang memenuhi langit malam. Rumput biru perak yang di zaman Tangsan menjadi simbol kehidupan kini menari di atas kematian dan Tangya telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan ketika akhirnya menghabisi seluruh murid sekte iblis darah tanpa terkecuali dan berdiri diam di tengah malam yang sunyi ketika berujar pada udara dan menyampaikan pesan pada ayah dan ibunya bahwa dendam sekte telah terbalaskan. Nah, tepat ketika Tangya telah selesai membalas dendam inilah sosok yang tidak kalah gelapnya turun dari langit, di mana sosok itu tidak lain adalah sang guru kekaisaran matahari bulan alias Siono yang memiliki nama asli Zhongliu. Zhongli melihat potensi kegelapan murni yang tersembunyi di dalam rumput biru perak Tangya dari keturunannya Tangsan dan menyebut ketua sekte Tang itu sebagai gadis suci sekte Roh Kudus yang telah lama dia cari. Sejak saat itulah Tangya resmi menjadi murid Zhongliu sekaligus juga diangkat sebagai gadis suci sekte Roh Kudus yang membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan. Sekarang kita balik lagi ke Stadion Plaza Kekaisaran Ryu di mana Tangya mulai memasuki arena dan membuat senyuman sumringah terpantri di wajah Bebe sementara rekannya yang lain justru menunjukkan kekhawatiran. Meskipun begitu Yuho berusaha untuk percaya karena malam sebelumnya Bebe berjanji bahwa dia tidak akan membahayakan diri sendiri dengan bodoh seperti sebelumnya dan memiliki cara untuk menyadarkan Tangya dalam pertandingan. Karena itulah ketika sama-sama masuk melangkah ke arena, Bebe dipenuhi kegembiraan juga antusiasme karena dia telah lama ingin mengobrol dengan Tangya dan mengingatkan gadis itu tentang perjuangan mereka membangun sekte Tang. Namun bukannya merespon perkataan Bebe, Tangya justru menunjukkan 7 cincin rohnya di depan mata semua orang, di mana kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang pasti akan sulit diatasi oleh Bebe. Aduh, Tangsan dihianati ya guys ya. Rohnya Tangsan itu tuh disalahgunakan ya guys ya. Dan akhirnya Mas Bebe ketemu juga nih sama Mbak Yaya. Tapi Mbak Yayanya kayak sama sekali nggak mengenali Ayang dan udah siap baku hantam aja gitu. Kira-kira Bebe beneran bisa nyadarin Tangya dan mengembalikan Ayang ke jalan yang lurus nggak ya? Kayaknya harus diruqyah sih. Dan bagaimanakah akhir dari pertempuran antara sekte Tang dan sekte Roh Kudus untuk memperebutkan posisi di babak final nanti? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye bye.